Assalamualaikum anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, aktivitas kita hari ini adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan macam-macam bangun datar, kemudian mengidentifikasi perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol Pancasila, dan yang terakhir mengidentifikasi jenis dan maksud dari lambang atau simbol pramuka. Nah, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya, mari kita membaca teks yang berjudul Aku Anak Mandiri. Kita baca bersama-sama di rumah kalian masing-masing ya. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya, baju seragam lengkap dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Apakah kalian sudah termasuk anak yang mandiri? Nah, untuk menjadi anak yang mandiri itu perlu latihan. Untuk itu, mulailah menjadi anak yang mandiri dari sekarang ya. Mulai dari hal kecil seperti kalau kalian habis bangun tidur, segera rapihkan tempat tidurnya. Kemudian mengerjakan tugas, jangan tunggu disuruh ayah bunda ya. Nah, kalau kalian sudah bisa mengerjakan tugas sendiri, membereskan kamar sendiri, membereskan mainan sendiri, itu tandanya insya Allah kalian adalah anak yang mandiri. Nah, kemudian mari kita jawab bersama-sama pertanyaan yang sesuai dengan bacaan. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Apakah mandiri itu adalah mandi sendiri? Bukan begitu ya, mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain. Kemudian, apa saja kegiatan yang dapat kalian lakukan secara mandiri? Yang pertama, kegiatan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri adalah menyiapkan peralatan pramuka, mengenakan pakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Tentu saja masih ada yang lainnya ya, seperti merapikan kamar sendiri, mengerjakan tugas sendiri, dan lain-lainnya. Kemudian nomor 3, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nama-nama kelengkapan seragam pramuka adalah baju atasan, rok atau celana, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Kemudian yang keempat, apa saja ya kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Ayo, memakai baju, apakah kalian sudah lakukan secara mandiri? Kalau memakai kaos kaki dan memakai sepatu, sudah dilakukan sendiri atau belum ya? Semoga sudah dilakukan sendiri ya tentunya. Kemudian yang nomor 4, mengikat tali sepatu, mengenakan ikat pinggang, menyiapkan peralatan sekolah, dan merapikan kamar. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa kalian lakukan sendiri ya, sehingga kalian bisa menjadi anak yang mandiri. Nah, anak-anakku, dalam seragam pramuka itu juga ada perbedaannya loh. Yuk kita temukan perbedaan yang ada pada dua siswa yang memakai seragam pramuka ini. Ayo, ada di mana ya perbedaannya? Iya, benar. Ada di tanda pandu dunia. Kalau perempuan, tanda pandu dunianya bulat dan diletakkan di kerahnya, di kerah sebelah kanan. Sedangkan tanda pandu dunia laki-laki itu diletakkan di
sebelah sini ya, nih di dekat sakunya dan berbentuk kotak. Kemudian yang berbeda juga ada tanda lokasi atau pita daerah. Pita daerah atau tanda lokasi itu sesuai asalnya. Kalau kalian asal dari Jakarta, tulisannya pasti DKI Jakarta. Dan kalau kalian berasal dari Kota Bandung, pasti tulisannya juga Kota Bandung. Kemudian apalagi? Tentunya badge daerah ya. Badge daerah pasti itu mengikuti daerah asal kalian masing-masing ya. Kemudian yang lainnya itu sama, jadi hanya itu yang membedakan ya. Nah, sekarang coba yuk kita baca lagi bersama-sama teks yang berjudul Mandiri dalam Mengambil Keputusan. Yuk kita baca bersama-sama. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Ayo, sila keberapa ya? Benar, bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian simbol dari sila keempat yaitu kepala banteng. Ayo berlatih. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Ya, siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Kemudian, siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas, seperti yang ada pada gambar ini ya. Di sini ada gambar persegi A, B, C, D. Ya, persegi A, B, C, D. Kemudian, ukur sisi AB menggunakan tali lalu dipotong. Ukur sisi AB ya dari A sampai ke B, kemudian lalu dipotong. Kemudian yang bawahnya B ke C menggunakan tali lalu dipotong juga. C ke D diukur menggunakan tali lalu dipotong. Sama juga dengan D ke A diukur dengan tali kemudian dipotong. Nah, setelah dipotong menghasilkan gambar seperti ini. A ke B. AB setelah dipotong menjadi panjang seperti ini. Kemudian B dan C setelah dipotong panjangnya seperti ini. Kemudian sisi CD, C ke D, itu setelah dipotong panjangnya seperti ini, sama dengan sisi yang lainnya. D ke A juga sama ternyata. Nah, kalau seperti ini berarti ternyata sisi AB, CB, DC, dan DA semua panjangnya sama. Nah, berarti bisa kita tulis panjang sisi pada persegi ini adalah AB sama dengan BC sama dengan DC sama dengan DA. Ya, jadi kalau misalnya panjang sisinya sama, bisa kita tulis dengan sama dengan ya. Seperti ini, AB dia panjangnya sama dengan BC. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih tanda sama dengan. Sama juga dengan BC dan DC, DC sama dengan DA ya. Jadi, kalau sama kita kasih tanda sama dengan. Kemudian, tadi ini sifat dari sisinya. Kalau dari sudutnya gimana ya? Nah, ini ada perintah. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Jangan tertukar ya. Kalau menulis sisi, dia ada 2 huruf nih. Sisi A, B, B, C, C, D, dan D, A.
Tapi kalau kita ingin menuliskan sudut, dia hanya ada satu huruf. Di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, bagaimana dengan sudut dari persegi ini? Apakah semuanya sama? Ya, benar. Besar sudut dari persegi ini semuanya sama ya. Sudut A ini adalah sudut siku-siku, sudut B ini adalah sudut siku-siku, sudut C juga sudut siku-siku, sudut D juga sama sudut siku-siku. Dan ingat kalau sama tandanya adalah harus ada sama dengan. Jadi di sini ditulis besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Berikut pertanyaan yang sesuai yang akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. Yang pertama ya, apakah persegi merupakan bangun segi 4? Jawabannya ya, persegi adalah bangun segi 4 karena dia memiliki 4 sisi ya, sisi AB, BC, CD, dan DA. Kemudian bagaimana ukuran panjang sisinya? Nah, tadi setelah kita potong menggunakan tali, kita ukur menggunakan tali, ternyata sisinya semuanya sama. Berarti panjang sisi persegi sama panjang. Kemudian bagaimana dengan besar sudutnya? Setelah kita lihat ternyata besar sudutnya sama semua ya. Sama-sama semuanya siku-siku. Jadi keempat sudut persegi itu sama besar. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa persegi adalah bangun segi 4 dengan 4 sisi memiliki ukuran panjang yang sama dan memiliki 4 sudut dengan ukuran yang sama pula. Jadi, kalau persegi, keempat sisinya sama, sudutnya empat-empatnya juga sama. Dan dia termasuk bangun segi 4. Ya anak-anakku, apakah kalian dapat memahami materi hari ini? Kalau ada materi yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada guru kalian masing-masing ya. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan 3M. Jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ya anak-anakku, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Kalau begitu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.